struktur kemasan kita sudah jadi gambarannya. Misalnya seperti ini, kita juga sudah coba buat mock-up-nya, dan ini sudah sesuai dengan ukuran produk yang mau kita masukkan di dalamnya. Saat itulah proses desain grafis akan kita mulai. Jadi tentu saja dari kemasan yang masih polos ini kita akan buatkan desain sehingga kemasan ini bisa tampil lebih menarik lagi. Pertanyaannya adalah, dari struktur seperti ini misalnya, bagian mana saja yang bisa kita buat desain? Bagian mana saja yang tidak perlu kita berikan desain? Atau bagian mana yang boleh ada teksnya dan bagian mana yang tidak bisa kita tempatkan teks pada area kemasan ini? Atau juga bagaimana kita akan memberi arahan pada teman-teman yang nantinya akan memproduksi massal di percetakan misalnya, sehingga bisa membuat kemasan ini dengan presisi seperti yang kita inginkan. Untuk itu kita akan perlu dua hal. Yang pertama, kita perlu menyiapkan technical drawing-nya. Kemudian kita juga akan memberikan panduan bagi para desainer grafis untuk membuat desain grafisnya. Itu yang kita sebut dengan maximum area for printing. Mari kita lihat bagaimana kita bisa membuat panduan. Baik, agak lebih praktis, saya akan mulai dari gambar yang sudah lengkap untuk membuat technical drawing. Ini adalah sebuah box berukuran panjangnya 60 mm, lebarnya 40 mm dengan tinggi 80 mm. Di desain struktur ini saya menggunakan desain tuck end untuk kedua sisinya, baik atas maupun bawah, dengan model reverse, di mana letak closure-nya bersilangan, bukan straight yang ada pada satu bidang. Nah, saya sudah membedakan di mana garis yang tidak putus ini adalah tanda untuk garis potong, sedangkan garis yang putus-putus ini adalah tanda untuk garis lipat. Ini adalah dasar dari bentuk kotak kita. Langkah selanjutnya apa? Kita bisa mulai menentukan area yang bisa kita gunakan untuk teks. Biasanya saya akan membuat garis lebih masuk 3 mm dari garis potongnya. Kita bisa lihat detailnya di sini. 3 mm. Kanan kiri atas bawah sama 3 mm kita buat. Lalu kita bisa bedakan warnanya agar tidak terlalu mengganggu. Misalkan kita pakai warna abu-abu muda seperti ini. Ini kita buat untuk seluruh area yang bisa digunakan untuk mendesain teks terutama ya. Kenapa 3 mm saya gunakan? Karena pada proses produksinya toleransi melesetnya potongan di garis ini adalah 1 mm. Bisa 1 mm ke dalam atau 1 mm keluar. Nah, dengan kita menggunakan jarak 3 mm sebagai area aman untuk teks ini, maka jikapun dia meleset 1 mm ke dalam, masih ada 2 mm sebagai margin yang aman untuk teks, sehingga desain teks kita tidak akan terpotong. Ini kita bisa lakukan untuk kotak-kotak selanjutnya, untuk area-area yang dimana ada area desain untuk teksnya, sehingga nanti kita akan memiliki area yang lengkap untuk seluruh bidang yang bisa kita masukkan teks di dalamnya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah desain box yang sudah memiliki area untuk maximum area for printing untuk teks. Jadi area abu-abu ini adalah area maksimal yang bisa kita gunakan untuk melayout teks. Untuk background kita bisa di luar area ini, tapi untuk teks kita akan masuk di area yang berkotak abu-abu ini. Nah, sampai di sini area-areanya sudah lengkap. Jadi outline-nya sudah ada, lipatnya sudah ada, area teksnya sudah ada. Tugas kita berikutnya adalah membuat ukuran-ukuran detail dari masing-masing gambar ini, sehingga nanti orang-orang di proses produksi selanjutnya, di proses printing, bisa memproduksi sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Misalnya jika ini adalah panjang 6 mili,
kita bisa gunakan maksudnya 6 cm, kita bisa gunakan garis yang lebih tipis. Misalkan kita gunakan 0,1 mm di sini. Lalu kita bisa gunakan juga garis yang sama. Nah, tugas kita berikutnya adalah memberikan ukuran, karena ini adalah ukurannya 60 mm, maka kita ketikkan 60 sebagai ukuran ini. Lalu kita berikan juga garis panah untuk menunjukkan batas ukurannya. Kita gunakan ketebalan yang sama 0,1, lalu kita gunakan anak panah. Kita bisa pilih anak panah yang mana saja untuk ini. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kita buat di kedua sisinya supaya yang membaca paham bahwa jarak 60 itu adalah dari satu panah ke panah berikutnya. Kira-kira seperti ini. Ini kita lakukan semua untuk garis yang 40, untuk masing-masing radius seperti ini, radius ini, sehingga nantinya kita akan mendapatkan ukuran yang lengkap kurang lebih seperti ini. Ini tampak rumit, tapi ini adalah ukuran-ukuran yang harus kita buat. Ada jarak 0,5 mm, ada radius 10, di sini ada radius 3. Ini adalah semua ukuran yang diperlukan untuk membuat drawing ini. Jangan lupa selalu juga masukkan ukuran totalnya. Total bentangan box ini adalah 215, penjumlahan dari semua sisi ini. Kemudian tingginya total adalah 190, penjumlahan dari semua sisi ini. Mana-mana yang diperlukan ada sudutnya, ada radiusnya, kita berikan ukuran-ukurannya supaya orang produksi tidak bingung. Ini adalah jarak antara garis lipat dengan area maksimum for printing text 3 mm, 3 mm, dan seterusnya hingga kita bisa mendapatkan ukuran-ukuran yang lengkap seperti ini. Nah, untuk desain seperti ini, saya cenderung menggunakan area yang di tengah ini sebagai front panel, bukan sisi yang ini. Kenapa? Karena ketika dipajang, bagian atas ini akan lebih rapi dan bagian sisinya juga akan lebih rapi karena tidak bertemu dengan area lem di sini. Ini bisa kita beri nama MAP Vortex, Maximum Area Printing Vortex, Front of Pack. Jadi ini akan menjadi sisi depan dan ini akan menjadi back of pack, sisi belakang. Ini bagian bawah, ini bagian atas, dan ini area sisinya. Inilah tempat-tempat kita bisa mendesain teks, barcode, dan lain-lain. Sementara area yang di luar itu bisa kita desain hanya dengan background atau warna saja. Nah, jangan lupa cantumkan juga skalanya. Ini kebetulan saya membuatnya ukuran 100%, jadi skalanya adalah 1:1. Sehingga jika ini di print 100%, orang mengukur ini akan betul-betul 60. Ini akan betul-betul 40. Totalnya akan betul-betul 215. Semuanya ukurannya sesuai dengan yang tertulis di situ. Sementara jangan lupa juga cantumkan unitnya. Karena kalau orang tanpa unit ini orang akan bingung, ini 60 apa? Sentikah, milikah, atau apa? Sehingga kita harus sebutkan unitnya dalam milimeter. Dengan demikian semuanya jelas. Nah, dengan berbekal ini, desainer grafis dan juga orang produksi akan bisa menjadikan ini sebagai panduan. Bagi desainer grafis ini akan jadi panduan di mana dia bisa mendesain bagian mana yang boleh ada teksnya, mana yang tidak. Dan buat orang produksi ini akan dipakai untuk membuat pisau cutting. Jadi radius ini diperlukan untuk membuat radiusnya, kemiringan ini diperlukan untuk membuat pisaunya, dan sehingga semuanya akan tepat seperti ukuran yang kita bayangkan. Nah, inilah tampilan dari technical drawing yang sudah lengkap dan bisa digunakan. Ini kebetulan area atasnya ukurannya sama dengan area bawah, sehingga saya bisa sebutkan top closure tuck end ini. Silahkan refer, silahkan melihat ukuran yang ada di bagian bawah ini karena ukurannya semuanya sama. Ini tidak bisa kita lakukan jika atas dan bawahnya berbeda. Misalkan bawahnya pakai auto lock atau bottom lock, tapi ketika dua-duanya pakai tuck end, kita bisa gunakan ukuran yang sama untuk kedua sisi ini. Tinggal dilihat saja di bagian bawahnya. Yes, dengan begini gambar kita sudah lengkap. Technical drawing ini bisa digunakan dan kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Nah, dengan panduan technical drawing yang sudah kita buat tadi dan
dan dengan panduan area maksimum for printing yang sudah kita juga buat tadi, kita bisa berharap bahwa nantinya kemasan yang kita bayangkan ini akan didesain dan akan dicetak dan diproduksi massal sesuai seperti ukuran-ukuran dan layout area desain yang kita sudah bayangkan. Selamat berkarya, sampai ketemu di video berikutnya.